Influenza, selamat datang di Babel, bahas film bersama gue, Bagas Kak. Dan hari ini udah lama banget ya, gue nggak ke press screening sebuah film. Dan alhamdulillah, saya diundang ke press conference dan press screening untuk film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Nah, langsung aja kali ya, tanpa basa-basi kita langsung ke Plaza Senayan ya guys. Ya udah, langsung aja guys, Gaspol. Oke, gue sekarang udah ada di Plaza Senayan untuk menghadiri press screening untuk film yang berjudul Air Mata di Ujung Sajadah 2 alias Amdus 2. Kita lihat filmnya seperti apa dan keseruannya seperti apa. Yuk, udah lama gue nggak ini. Yuk. Jadi justru unik ya. Dan yang saya juga salut banget juga untuk perkembangan Fakih sebagai Baskara yang luar biasa kan. Keren banget loh, keren banget. Iya, Fakih juga banyak sekali perkembangan dan kesempatan ya untuk mengeksplorasi lagi kemampuan aktingnya di dalam film yang kedua ini. Ya, untuk Ciki, wah aku seneng banget ya. Mungkin ada pengalaman yang waktu di lapangan ya, yang aku berkesan waktu sama Ciki di adegan nangis terlama di dunia itu ya. Kalau masalah chemistry ya, aduh itu aku juga bingung sih waktu ke lokasi syuting. Bingung tuh? Bingung. Oh bingung. Langsung bingungnya adalah tadinya kan ekspektasinya aduh ketemu sama artis callingan yang udah senior nih pasti udah hidup banget kan gitu. Apalagi aku sebenarnya juga artis callingan lama sih. Lama gak di calling maksudnya gitu. Nah kalau ketemu yang senior gimana ya nanti gitu-gitu. Ternyata orangnya asik-asik say gitu. Apalagi ketemu si anomali Pokemon satu ini kan orangnya cintai banget sama kita nih, serius gitu kan. Sosok Amelia ini di hidup Akila ini ya emang dia tipe teman yang ceplos-ceplos gitu, tapi sebenarnya niatnya baik gitu sama teman. Karena kadang mungkin teman tuh kadang lebih tahu gitu apa sebenarnya ada di isi hati sahabatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya si Akila denial atau pura-pura bahagia, biasa tuh sahabatnya yang lebih notice duluan gitu. Nah, Amelia tuh mungkin tipe teman yang kayak gitu, kayak Kil, lo tuh udahlah temuin anak lo gitu, karena kita tahu nih lo sebenarnya pakai topeng nih di sini gitu. Lo tuh pura-pura happy kayak semuanya lengkap dan sempurna, tapi sebenarnya mungkin hatinya kosong gitu. Nah, itu yang dinotis sama sahabatnya. Saya sama Akila itu kayak Tom and Jerry. Iya sih, tadi Akila datang aja, langsung gini dia ya. Musuh bebuyutan mulai Amdus 1 sampai Amdus 3, nanti 4, 5, 6. Amin. Kan aku sayang sekali sama Baskara, masa mau dibawa? Mudah-mudahan mereka semuanya dengan ketulus ikhlasannya tetap mengikhlaskan Baskara ada di keluarga kami gitu. Tapi nanti mungkin ada cerita Amdus yang berikutnya, nggak tahu nanti Baskara ikut yang di mana gitu. Ikut ibu kandung atau ibu sambungnya. Tapi yang jelas Eyang betul-betul tidak mau kehilangan Baskara. Bisa-bisa mungkin Eyang akhirnya ikut ke ibu kandung atau ke mana gitu. Nanti ceritanya mau dikarang dulu katanya sama Mas Roni. Terima kasih, semoga film ini menginspirasi semua ibu-ibu bahwa kita mencintai seseorang itu harus dengan tulus ikhlas tanpa pandang bulu, meskipun itu bukan darah daging kita. Itu semua menjadi dorongan semangat buat aku karena ini film yang bercerita tentang ibu. Ibu saya sendiri itu senang sekali dengan Air Mata di Ujung Sajadah yang pertama. Bahkan waktu pulang, ini sebenarnya saya sempat cerita juga di press con trailer. Bahkan waktu pulang nonton yang pertama, beliau sempat bilang dan mendoakan, Mama tuh pengen banget kamu bisa terlibat dalam film drama Indonesia, apalagi yang kental atas cerita ibu. Dan alhamdulillah di sini diberi kesempatannya. Jadi terima kasih juga di Air Mata di Ujung Sajadah kedua, aku diberikan kesempatan untuk mengamini doa ibu aku. Harus bisa nangis ya. Iya mah, nanti pagi usahain nangis. Bisa aja tiba-tiba.
dia harus nangis ngebayangin yang sedih-sedih tuh. Terus diem aja tuh, dan aku nggak ngomong karena takut emosinya hilang. Jadi pas itu suster bilang tuh, maaf ya anak kecil nggak bisa masuk. Makin Terbawa deg-degan, emosinya ya. makin pasti kaca nangis itu. Oh, keren loh Maki. Yumna tuh gengsi sebenarnya kalau minta bantuan ke Akila kan, karena takut Baskaranya diambil ya Bas. Iya. Jadi ya keikhlasannya Yumna juga di akhir juga aku sih sebagai pemain ya berat juga sih. Nggak semua orang bisa seikhlas Yumna. Terus untuk scene-scene yang memorable buat aku, scene yang ending yang nangis di gang itu juga itu sedih banget. Makanya tadi Mbak Kay juga cerita bilang Mbak Kay cuma ngomong sedikit, aku udah bisa langsung bayangin dan aku bisa langsung nangis karena nggak tahu ya Mbak, kayaknya tuh kalau udah sama pemain di sini tuh kayak kita tatapan mata aja tuh udah bisa nangis gitu. Ini memang aku harus memanggil lagi Akila. Kita kerja lagi Dok buat yang Air Mata di Ujung Sajadah 2. Ayo mari kita mengingat kembali. Aku nge-recall lagi, aku nonton lagi Air Mata Amdus 1 dan mengingat lagi sosok Arfan sang suami. Terus udah gitu mengingat lagi sosok ibu, sosok ayah aku, dan kembali lagi ke tuh kan nggak boleh nangis. Tahan. Ya, lihat mama mengingat Akila yang sebatang kara, tapi dia seperti yang kata Leoni bilang pura-pura bahagia menjalani hidup, padahal sebenarnya Akila itu perwakilan wanita yang kerja terus supaya dia melupakan kegalauannya. Walaupun dia sudah mengikhlaskan Baskara untuk diasuh sama Mas Arif dan juga Yumna, tapi dia tetap memantau dari jauh. Nah, tadi merupakan keseruan untuk pre-screening film Amdus 2 Air Mata di Ujung Sajadah. Nah, ini yang pasti bakal gue review di Bapil. Jadi, tanpa basa-basi, langsung kembalikan saja ke Bagaska yang di studio. Untuk dimiliki sesuai dengan namanya cahaya, terang itu berbagi. Tapi rela melihatmu. Cerita Air Mata di Ujung Sajadah 2 mengambil latar beberapa tahun setelah film pertama, di mana Akila yang diperankan oleh Titi Kamal telah merelakan putranya Baskara yang diperankan oleh Fakih Alaidrus untuk tinggal bersama Yumna yang diperankan oleh Citra Kirana dan suaminya Arif. Konflik baru dipicu oleh meninggalnya Arif yang membuat Yumna kini harus berjuang seorang diri sebagai ibu tunggal untuk membesarkan Baskara. Nah, kurang lebih gitulah untuk sedikit sinopsis dari film Amdus 2 dan juga press screeningnya. Nah, itu kemarin jujur rame banget guys, udah lama banget. Terakhir kali gue press screening dan press conference adalah filmnya Ashel, Pencarian Terakhir. Sepertinya tidak serame itu, mungkin karena efek Titi Kamal dan pengisi soundtrack dari film ini ada 5 artis apa? Salah satunya Farel Prayoga. Itu Unmesh kemarin juga datang. Jadi rame banget gitu loh, beneran isinya bertabur bintang banget lah di press screening dan press conference kemarin gitu. Oke. Seperti biasa ya gitu. Ini kalau dulu mah di Bapil, kalau ada Sasha nih, semua gue kasih spotlight ke Sasha. Karena di film dia banget cuy. Kayaknya dia deh yang bakal gedek di dalam bioskop. Maksudnya gedek tuh bukan karena gimana-gimana ya. Maksudnya memang secara karakter banyak banget yang antagonisnya tuh sangat ngeselin gitu-gitulah. Tapi guys, sebelum gue memulai reviewnya, kita bikin ini kali ya, diskusi gitu loh. Karena banyak orang yang bilang bahwa, gue bukan ngomongin Amdus 2 sih, tapi banyak banget lah yang kayak gini.
filmnya sinetron di layar lebar nih. Dan itu somehow konotasinya negatif untuk banyak orang bahkan gitu loh. Tapi apakah itu negatif sinetron sinetron yang ada di layar lebar, apakah itu negatif? Karena ya memang secara kita masuk ke Amdus 2 nih. Secara plot, secara karakter, secara scoring, secara sinematografi, secara treatment directing, satu hal yang gue notice adalah memang sangat sinetron. Itu ya, at least itu yang gue rasain sih selama gue nonton filmnya. Banyak banget scene emosional, nangis. Terutama Kak Titi Kamal di sini sebagai Akila. Wah, gue jadi ingat waktu itu aku dan Sasha sempat review Tabayun. Dan Sasha bilang Tabayun itu juga Titi Kamalnya banyak sekali yang adegan nangis ya. Dan akhirnya gue kena juga nih di Amdus 2. Nah, aku lupa ngomong bahwa gue belum nonton Amdus 1. Nah, di sini kebetulan Bang Fedi Nuril cuma acting koma terus meninggal. Oh iya, gue lupa. Spoiler alert ya. Spoiler, ini spoiler. Gue tapi jujur kayak, oh Bang Fedi Nuril di sini cuma acting koma, tidur, terus meninggal. Sisanya foto-foto dia doang gitu loh, foto-foto keluarga yang lama gitu-gitu. Itu first impression gue terhadap film ini ya gitu loh. Ya gimana sih sinetron Indonesia gitu. Tapi apakah jelek? Itu jadi pertanyaan gue. Bukan konotasi negatif kok kalau misalnya emang ada film layar lebar di ngomongin jadi sinetron apa enggak. Ya emang treatmentnya film drama kok Amdus 2 tuh. Yang gue lihat sih seperti itu ya. Ini secara keseluruhan, gue belum ngomongin detail. Emang ada detailnya guys? Ya semoga kau ngomong aja nih detailnya ya. Paling satu hal, gue sangat ternotis untuk bagian pengkarakterisasi masing-masing karakter ya. Kayak misal Akila di sini, nah kelemahan gue belum nonton yang pertama juga, jadi gue nggak tahu apa yang Akila lakukan sih di Amdus 1 sampai seluruh keluarga Yumna tuh pada nggak suka sama si Akila gitu loh. Salah satunya adalah si Mbok Tun ya namanya, Mbok Tun. Yang menurut gue Mbok Tun ini salah satu karakter yang cukup menonjol dari film ini karena dia yang bikin ice breaking film ini. Gue bukan pernah bilang, gue ngomongnya beliau ini Mbok Tun adalah karakter comic relief yang ada di film ini. Karena semua lucu-lucuan, semua ekspresi yang lebay, lucu, slapstick mungkin itu ada di Mbok Tun. Sekalinya beliau ini kayak kesel atau kayak bete atau kayak nggak suka sama karakter Akila, ya memang di treatnya Mbok Tun ya, si Mbok ini ya memang lucu, jadi orang-orang ya ketawanya dari Mbok Tun. Turns out memang pas gue nonton press conference ya, emang Mbok Tun ini lucu sih, maksudnya beliau ini sosok yang jenaka juga gitu loh, tapi juga sosok yang emosional juga gitu. Ya lucu aja sih gue liatnya. Nah itu dari Mbok Tun. Dari Yumna, ini yang menarik Pak, karena sangat terlihat bahwa sebenarnya villain, antagonis dari film ini adalah Yumna yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat, gue suka sih, maksud gue antagonisnya ini tetap beralasan karena ada backstory yang gue nggak tahu apa. Tapi kalau misalnya kita nonton yang Amdus 2 pun masuk akal juga sebenarnya, walaupun dia banyak banget suzonnya sih. Jujur sih, karakter Yumna tuh sangat suzon lah gitu loh ke Akila gitu loh. Padahal Akila cuma pengen bantu, tapi kayak lu terlalu negatif bro gitu loh. Dan enggak, ini bukan film agama ya guys, maksudnya karena sajadah jadi kayak sangat mengerucut, enggak. Gue merasanya ini film drama keluarga, drama percintaan, tentang hak asuh anak, ibu kandung yang kangen sama anak kandungnya tapi nggak dibolehin ketemu sama sama ibu sambungnya gitu sih. Jadi dramanya seputar itu aja, bukan tentang agama. Turns out adegan sholat di film ini cuma satu dari masing-masing karakter, yaitu alumni siapa? Yumni sama Akila gitu. Digabung tuh Yumni sama Akila. Cuma itu doang, sumpah. Judulnya doang yang air mata di ujung sajadah. Sebenarnya ini bukan film agama banget sih, enggak. Nah itu ada beberapa adegan-adegan yang gue nggak tahu ya apakah ini adegan yang menurut gue oke atau enggak.
Kayak misal si Akila sebenarnya pengen bantu dengan finansial, tapi si Yumnanya ini menolak mulu. Kalau kita lihat sekitar sih pasti ada aja ya, maksudnya kejadian-kejadian kayak gitu loh ya. Mungkin beberapa influencer ada yang relate gitu tentang ini ada anggota keluarga yang tidak bisa diterima lagi karena moralnya sudah tidak bisa diterima gitu. Aku tidak mau menerima duit spesial pun dari dia gitu. Aku tidak mau melihat muka dia lagi. Ada aja nggak sih gitu. Cuma ya itu build up si Yumna sebagai yang gua rasa adalah villain dari film Amdus 2 ini. Yang sebenarnya, nah ini kesalahan gue belum nonton yang pertama, jadi gue nggak tahu Akila ini melakukan apa di film pertamanya, aku nggak tahu. Jadi kayak itu ada kekurangannya itu lah. Emang harus nonton dulu sih gue ngerasa di Amdus 1 ya. Ya, itu review gue untuk yang sepertinya untuk yang bagusnya ya. Nah, seperti biasa gue mau review untuknya adalah pasti yang kurang lah ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Masih di Bapel Bahas Film. Tadi terakhir gue udah ngomongin kayaknya tuh gue mengglorify banget Amdus 2 itu film. Enggak juga sih, cuma ya gue ngerasanya tuh kayak tidak ada flaws sama sekali dari film Amdus 2. Setelah gue pikir-pikir lagi, setelah gue nyatet seperti biasa, gue ada catatan pas lagi nonton, gue nyatet tuh udah jadi suatu kewajiban untuk gue gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang menurut gue kayak atau kayak emang harus gitu ya, kayak atau kayak apa nih? Kok tiba-tiba gini? Oke, mungkin yang poin emang harus gitu ya adalah sebenarnya keseluruhan dari cerita drama Amdus 2 ini memang sesimpel tentang ibu sambung, ibu kandung yang saling konflik. Kebetulan ibu sambungnya ini punya backupan banyak banget, salah satunya Mbok, terus ibunya sendiri, sama adik dari almarhum suaminya, sama anaknya. Nah itu udah kayak ini ya. Mereka si Yumni ini udah punya force-nya sendiri gitu loh, kayak gue punya banyak banget backup, Akila nggak bisa ngapa-ngapain karena Akila benar-benar nggak punya backup gitu. Walaupun dari sisinya si Yumni ya. Dari sisinya Yumna ini ada dua sebenarnya yang innocent. Yang innocent siapa? Adiknya almarhum suami, yaitu si Fatan, kalau aku nggak salah, Bang Doni ya. Bukan Doni. Ya, si Fatan sama anaknya lah, si Baskara. Ya, si Baskara itu. Gue ngerasanya sih gitu. Nah, tapi di dalam dramanya itu, sang sutradara ini manage to bikin semua itu jadi hiperbola gitu loh. Gue ngerasanya sih gitu. Jadi ada satu adegan di mana omnya ini, Fatan, omnya ini tuh ada kewajiban untuk menjemput Baskara di sekolah. Somehow, someway, Akila udah di sekolahnya duluan tuh. Tiba-tiba banget nih, scene-nya tuh deep to black, terus muncul lagi deep to black, muncul lagi deep to black, muncul lagi. Menunjukkan adanya, ditambah dengan scoring juga ya yang tegang, menunjukkan adanya, oh scene ini bakal jadi kejadian yang besar nih, scene ini akan menjadi yang krusial dalam film ini, scene ini akan menjadi bla 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 bla. Dengan adanya deep to black muncul lagi. Enggak. Gue nggak ngeliat ada konflik besar itu berantem jadi kan deep. Kamu ngapain di sini bla bla bla, udahlah kamu nggak usah jemput. Terus si Akilanya ngaku kalau dia merupakan ibu kandungnya. Terus si omnya ini kayak, oh lu tuh ibu kandungnya, maaf ya. Oke, terus apa purpose dari editing yang tadi? Kayaknya nggak perlu dibikin gitu deh gitu. Kayak kenapa nggak lu bikin panning aja tuh jadi bisa lebih kelihatan. Misal si omnya yang baru nyampe sekolah, jalan pelan-pelan, ikutan gitu kan, doli atau apa gitu. Itu kayaknya lebih oke, lebih menunjukkan adanya ekspresi yang lebih mendalam lagi dari omnya gitu. Kayak kesel ngelihat Akila ada duluan nyampe di sekolah. Sebenarnya salah dia juga, harusnya di tepat waktu. Iya gitu loh, menunjukkan ekspresi. Karena film ini is all about acting dan writing sebenarnya gitu. Dan scoring sih. Ya oke lah, kalau scoring itu tiap detik ada scoring. Karena seperti yang kita tahu, ada 5 yang ngisi film ini, soundtracknya gitu.
Ya dan musik komposernya juga bekerja gitu loh, sangat bekerja dengan baik gitu. Mengisi semua kekosongan atau mungkin kepenuhan emosi yang dari karakter itu gitu loh. Ditambah lagi dengan string sana, string sini gitu loh. Sinetron. Nah, terus juga itu dari adegan yang menurut gue sangat janggal, kayak was that necessary untuk diedit kayak gitu? Kantor. Nah, di sini ada Mamang Osa, ya kan? Ada Mamang Osa di sini sama tektokannya, gue lupa namanya siapa. Tapi intinya, are they necessary di situ? Gitu loh. Mereka kayak memang penting untuk Akila gitu loh, karena mereka adalah dua orang yang sangat Akila bisa percayakan. The only two people yang bisa Akila ajak ngobrol, yang dimana, iya, rekan kerja gitu loh. Rekan kerja udah gitu ketemu langsungnya cuma beberapa kali, sisanya online gitu. Dan di sini karakter Mang Osa yang kita tahu kalau di TikTok Mang Osa seperti itu melambai dan segala macamnya, di sini dia karakternya Laki gitu loh. Laki seorang rekan kerja yang emang disiplin banget. Kalau misalnya ada salah dikit atau si ini telat atau si ini yang nggak bisa, marah dikit. Tapi kayak tanggung banget gitu loh karakter dua teman Akila yang ada di kantor ini. Jadi tidak di-develop dengan, gue nggak berani, bukan tidak di-develop dengan baik sih, tapi kayak kedalamannya itu kurang banget dibanding sama keluarganya Akila, keluarganya Yumna. Itu mah ini semua gitu, mulai dari ibunya juga, even Botun gitu loh. Even ada backstory dari omnya, adiknya si almarhum ayahnya Baskara. Gue gak lupa namanya guys, sorry. Tapi ya intinya gitu ya. Satu adegan lagi guys, yang menurut gue kayak gitu. Ada adegan di mana akhirnya Yumna itu jemput Baskara di sekolahnya akhirnya, karena dia udah muak banget. Gue pengen jemput Baskara sendiri karena gak ada yang bisa di-relay, even ibunya yang akhirnya gara-gara telat atau tiba-tiba omnya disuruh jemput tapi yang datang Akila duluan. Akhirnya Yumna yang jemput alias ibu sambungnya sendiri. Aman nih, jemput naik motor, ngeng, tiba-tiba langsung cut ke Akila yang lagi meeting sama orang-orang kantornya. Telepon. Seingat gue gitu deh, ditelepon. Hah? Baskara kecelakaan. Langsung OTW ke RS, langsung cut to RS. Akila nanya, pasien yang barusan ibu anak kecelakaan di mana ya? Itu udah di ruang mayat, nangis. Itu adegan nangis tuh, tiba-tiba nangis. Gue kayak, masa sih mati gitu loh, masa sih? Akhirnya muncul si Baskara pelan-pelan set. Gue nggak tahu ya. Gue malah orang-orang mungkin yang bukan gue, ada yang nangis, ada yang ikut emosional. Di mata gue jadinya lucu. Entah salah pasar, entah salah directing, entah salah momen, tapi gue ngerasanya kayak gitu. Nah, in conclusion, apakah film ini film yang bagus? Untuk target audience yang benar, bagus. Kebetulan, mungkin gue emang bukan penonton sejati drama, apalagi drama Indonesia, dan gue belum nonton yang pertama juga, jadi banyak banget flaws yang bisa dibenerin di next step-nya, di next movie-nya, sorry. Ya, itu paling yang bisa gue share untuk Amdus 2, bagaimana menurut Influenza, kita sharing-sharing di kolom komentar di YouTube Berita Nasional TV. Kita ketemu lagi deh, Bapel, bahas film selanjutnya. Thank you.